Komdisi akan mewajibkan peraturan baru di mana pemilik akun media sosial wajib mencantumkan nomor ponsel mereka. Apakah ini bentuk pembungkaman atau sejatinya ini sesuatu yang harus dilakukan agar negara ini tidak tamat? Halo Sanjikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Komdisi ini dengan menterinya Mutia Hafidz mengatakan bahwa akan memberlakukan sebuah aturan di mana pemilik akun medsos ini wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan memang legitimate adalah nomor telepon pemilik akun. Ini artinya akan menutup celah bagi orang-orang yang akan lempar batu sembunyi tangan, anonimitas, dan juga adanya sebuah gerakan yang dipicu oleh seseorang yang tidak dikenal atau entitas yang tidak bertanggung jawab. Apakah kalian termasuk yang setuju atau tidak? Tonton konten ini hingga selesai. Pemberlakuan wajib nomor HP untuk bikin akun medsos, ini sebenarnya udah diberlakukan di beberapa negara juga ya. Itu juga untuk membatasi bahwasanya nggak ada yang buat, mungkin ada beberapa negara yang punya akun media sosial sendiri, jadi negara luar tuh nggak bisa bikin karena nggak punya nomor HP di sana. Nah, cuma Indonesia baru mau memulai ini, dan memang nomor HP yang bakal harus dicantumkan itu nomor HP yang terintegritas dengan nomor kartu identitas atau KTP kita. Nah, tapi menurut Mas Denny sendiri, akankah ini menjadi atau mungkin justru bahasanya menuai kecaman yang banyak di publik karena banyak banget orang yang punya akun medsos. Kecaman tentu saja, karena satu dari pelaku bisnis yang memang memiliki keuntungan dari membuat fake account, tapi kedua tentu saja dari orang-orang yang memang mereka ini mendapatkan keuntungan dari penggunaan anonimitas dengan mereka melemparkan sebuah isu atau mengatakan sebuah pendapat, tapi mereka tidak harus menunjukkan siapa jati dirinya. Seperti dalam kerusuhan menggunakan topeng dan melempar batu. Tapi ini akan segera berakhir dan ini sejatinya sejalan dengan harapan saya selama ini. Karena memang kondisi medsos di Indonesia ini sudah tidak bisa diharapkan dan akan terus menjadi semakin menghancurkan negeri jika terus dibiarkan liar seperti hari-hari ini. Tapi kenapa cuma nomor HP gitu, nggak langsung to the point, mungkin nomor identitas langsung dipakein di... Bukankah nomor identitas juga harus terdaftar saat ini walaupun banyak orang yang mengakali. Tapi nanti saya pikir ini semua pasti akan menuju ke sana. Dan jika kalian semua merasa keberatan, jangan sedih karena negara seperti China sepertinya sudah melakukan ini. Dan ini sebenarnya adalah sebuah langkah yang memang harus diambil dari kebebasan berpendapat yang sudah semakin kebablasan di medsos ini tadi. Apakah ini adalah sebuah bentuk pembungkaman? Saya pikir tidak, karena semua orang masih tetap dibiarkan dan dipersilahkan untuk menyampaikan. Tapi sekarang jati dirinya tidak akan bisa disembunyikan. Tapi kan itu pada akhirnya juga kembali lagi ya, kalau tentang isu mencantumkan nomor KTP atau mungkin kejelasan identitas di media sosial ini, pasti juga bakal ada isu-isu yang digoreng kayak siapa yang menjamin sekuritas dari data kita di situ gitu. Maksudnya kita nggak tahu tiba-tiba ada media sosial yang membocorkan data-data pribadi kita atau seperti apa begitu Mas Denny? Saya pikir kalau nomor telepon kan memang sesuatu yang pasti akan bisa diakses oleh semua orang ya. Kecuali kalau ternyata nomor telepon ini terakses dengan data pribadi di mantan tempat tinggal dan sebagainya, itu memang akan bisa diraih menuju ke sana atau seseorang bisa men-tagging geolocation dari orang ini tadi. Jadi kalau menurut saya itu terlalu berlebihan dan sepertinya akan segera mereda karena itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi langkah selanjutnya, ini kan yang sebenarnya di Indonesia ini yang agak kurang pergerakannya adalah tindakan mewajibkan ini, mewajibkan itu, tapi kan pasti ada orang yang justru mengakali kayak pendaftaran nomor HP dengan nomor kartu keluarga wajib. Ya saya pikir gitu. Kebayang nggak kalau ternyata disuruh daftar aja diakali seperti itu. Kalau nggak disuruh daftar, sekarang ini semuanya seperti hutan rimba. Orang bisa berkomentar, bisa memframing sebuah kejadian, dan ini sebenarnya adalah upaya juga untuk menghalangi buzzer-buzzer ini bisa bermunculan. Karena kita tahu bahwa di banyak sosial media, kita memang harus memiliki akun untuk bisa ikut berkomentar dan meramaikan sebuah lini massa. Iya, tapi akan ada tindakan nggak sih Mas? Maksudnya orang-orang pasti kan takutnya kayak tiba-tiba maksudnya berkomentar terus salah, terus tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintunya malam-malam ya. Ya saya pikir itu sesuatu yang mungkin kalau saya pribadi, saya akan mendukung itu. Karena di era kebebasan tetap harus ada penyeimbang di mana semua orang silahkan berbicara, tetapi satu harus dipertanggungjawabkan. Kedua, jika ternyata pemerintah memang menganggap ini adalah sebuah hal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan seperti menonton film Pesta Babi. Nah ini akan dilakukan sebuah pemberangusan atau satu bentuk pembatasan.
Dan ini sesuatu yang sejatinya ada di semua hal. Mungkin kalian saja nggak membaca terms dan condition saat kalian meng-approve sebuah aplikasi untuk dijalankan di ponsel kalian. Tetapi di mana kebebasan itu diberikan, maka sejatinya batasan-batasan ini pasti akan dibuat semakin tebal dan semakin tak tertembus. Apakah ini juga akan mengurangi fenomena? Pasti, kalau ini jelas. Fear-mongering, half-truth, post-truth, dan hal-hal yang berkaitan dengan disinformasi, fitnah dan kebencian di sosial media. Karena orang yang akan melakukan ini pasti mereka harus memikirkan cara yang lebih canggih dan menyembunyikan atau mengcover sesuatu yang akan mereka sampaikan ini agar tidak bisa di-traceback kepada si pembuat informasi palsu itu tadi. Tapi ini juga bisa di satu sisi ya Mas, maksudnya ini kan juga jadi celah terbesar bisa dimanfaatkan sebagai ya kayak contoh orang ini nggak salah tapi pada akhirnya ditarik pasalnya mungkin atau mungkin di tracing jauh lebih dalam lagi biar dia ditekan atau gimana gitu. Nah, dalam kebebasan dan pembatasan tentu saja tetap harus ada sebuah pengawasan yang memang harus dilakukan. Dan ini sejatinya satu hal yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa membiarkan seperti ini. Atau boleh saya katakan, safe to say, untuk mengatakan bahwa kekacauan ini lebih mematikan dibandingkan fitnah yang mungkin akan terjadi dan juga otoritarianisme dari pemerintah saat ini semua dijalankan. Saya lebih memilih yang terakhir karena saya kira kalau sampai terjadi hal seperti itu, kita masih akan tetap bisa memviralkan. Tapi otoritarianisme ini kan maksudnya juga agak sulit dihentikan. Maksudnya agak sulit dihentikan kalau misalkan lama-lama jalurnya ditutup. Maksudnya kalau kita bilang sekarang ini nomor HP harus dicantumkan dan kita tahu pemerintah pun pasti sebenarnya bisa aja untuk menciptakan buzzer versi mereka sendiri. Ya saya nggak seuzon ya. Cuma maksudnya karena mereka kan punya bank datanya, punya aksesnya, bisa bikin nomor telepon yang terintegrasi sama KTP di bank data mereka atau mungkin seperti apa gitu. Ya saya pikir ini sesuatu yang juga saya akan tetap dukung, di mana kekuatan terbesar yang sudah diwakili oleh pemerintah ini memang harus tetap lebih powerful dibandingkan kekuatan apapun. Karena saya akan lebih pilih memiliki pemerintah yang melakukan itu daripada ada kebebasan berpendapat yang mana ini bisa didrive oleh kekuatan asing atau kekuatan yang merupakan deep state atau kekuatan yang besar seperti pemerintah tapi mereka sejatinya bukan pemerintah. Nah berarti kalau kita bisa bilang ini juga sebagai apakah ini juga akan efektif untuk menangani atau mungkin menangkal isu-isu yang didrive oleh terbukti asing? Di China dan Singapura itu sangat efektif. Padahal hutan rimba di sana tidak seliar hutan rimba di Indonesia. Jadi saya pikir ini sejatinya seharusnya dilakukan sudah sejak dahulu kala. Cuman baru disadari dan baru akan dilakukan sekarang. Dan kalau saya pikir ini satu hal yang akan menyelamatkan negeri ya dengan melakukan ini. Kalau begitu apakah memang setelah langkah ini menurut Mas Denny akan ada langkah apa lagi? Maksudnya ini udah mencantumkan nomor HP. Tentu saja. Langkah berikutnya di sini akan meminta untuk mendaftarkan dan membatasi satu nomor telepon itu hanya beberapa sosial media. Bahkan saya menyarankan kalau bisa satu nomor telepon, satu jenis sosial media saja. Misalkan kalau satu nomor telepon itu untuk ya Facebook, untuk bersosialisasi, Instagram dan YouTube, dan tidak boleh menggunakan nomor telepon yang lain, atau jika tidak, yaitu tadi, memang dibolehkan cuma satu sosial media yang menyebarkan dengan satu nomor telepon yang membackup di sana. Atau saya melihat kemungkinan lainnya adalah konten-konten ini harus didaftarkan. Dan jika ternyata konten tersebut dianggap memberikan sebuah pengaruh yang buruk dengan penilaian pemerintah, maka konten tersebut berhak untuk diberangus seperti juga di China. Sesuatu yang menyenangkan saya, tapi belum tentu menyenangkan kalian. Tapi saya ingin mendengarkan komentar terjujur dari kalian semua. Tulis komentar di sini. Dan apakah ini akan membantu semua ini akan lebih tertib dan order lagi? Atau malah akan terjadi sebuah pembatasan dan pengekangan? Sehingga kita akan mengatakan selamat datang di Orde Baru Part 2. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.